Satu orang prajurit TNI, Pratu Miftahul Arifin, yang ikut dalam misi pencarian pilot Susi Air, tewas akibat kontak tembak dengan kelompok separatis dan teroris Papua, KSTP, pada Sabtu 15 April pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Penyerangan KSTP terhadap 4 pos TNI terjadi di distrik Mugimam, Kabupaten Duga, Papua. Sampaikan bahwasanya kemarin hari Sabtu, sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Timur, itu pada saat pasukan Yonif 321 Kostrat sedang melaksanakan evakuasi terhadap salah satu jenazah korban penembakan KST, yaitu Pratu Miftahul Arifin, di mana jenazah tersebut masuk ke dalam jurang. Kemudian pada saat proses evakuasi, jenazah yang tertembak dan jatuh ke jurang, kelompok gerombolan separatis teroris melakukan penyerangan terhadap pasukan yang sedang melaksanakan proses evakuasi. Kelompok separatis teroris itu menyerang secara bertubi-tubi, kemudian menimbulkan kontak tembak antara pasukan Batalion Infanteri 321 dengan kelompok separatis teroris. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Laksamana Muda Julius Wijoyono dalam konferensi persnya memberikan informasi terkait penyerangan KSTP terhadap TNI di pos militer Mugimam, distrik Duga, Papua. Informasi yang saya terima secara fisik baru hanya satu orang, atas nama Pratu Miftahul Arifin dari Satgas Yonif R321GT. Jadi informasi yang lain belum kami dapatkan karena kesulitan untuk mencapai lokasi, baik dalam suasana karena cuaca yang tidak menentu. Hingga saat ini pasukan TNI dan Polri masih terus berupaya melakukan proses evakuasi terhadap jasad Pratu Miftahul. Selain karena faktor cuaca yang tidak mendukung, serangan yang masih terus dilancarkan kelompok separatis juga menyebabkan evakuasi tertunda. Dari Timika, Papua Tengah, dan Jakarta, tim TV One mengabarkan. Oke, kita akan membahas mengenai hal ini dengan dua narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Sudah ada Laksamana Muda TNI Purnawirawan Iskandar Sitompul. Beliau adalah Kapuspen TNI periode 2010 sampai dengan 2014. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Iskandar. Assalamualaikum. Sehat Pak? Sehat, semangat walaupun bulan puasa. Baik, selanjutnya juga sudah ada yang bergabung bersama kami, Ibu Koni Bakri, pengamat militer. Selamat pagi Ibu Koni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan selamat pagi Pak Iskandar, apa kabar? Pak Kak, sehat Ibu. Sebelum kita ngobrol lebih banyak ya dengan dua narasumber, kami akan ajak Anda terlebih dahulu untuk menyimak laporan rekan kami dari Timika Papua. Ada Desius yang akan memberikan informasi terbaru mengenai kontak tembak antara TNI dan juga kelompok separatis terorisme ini. Desius, apa informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan dan apakah Anda sudah mendapatkan informasi mengenai kronologi utuh peristiwa ini? Ya, Bayu dan pemirsa TV One. Pertama-tama kami turut berbelasungkawa atas gugurnya Pratu Miftahul Arifin dalam upaya menyelamatkan pilot Susi Air. Hari ini direncanakan evakuasi dari kemarin, cuma karena faktor cuaca sehingga ditunda. Semoga saja hari ini proses evakuasi bisa berjalan. Terkait korban luka dan korban meninggal, jujur sangat susah untuk kita dapat informasi. Aparat keamanan di sini kayak TNI khususnya sangat tertutup. Kita tidak tahu kenapa, terpaksa kita harus mencari data sendiri. Tadi pun akhirnya kita harus berbeda data dengan pihak keamanan, dalam ini TNI. Tapi ya, setahu kami bahwa data yang kami punya memang sangat berbeda dengan yang dimiliki oleh aparat TNI yang bertugas di Papua khususnya terkait korban tewas di pihak TNI. Dari untuk sementara yang diketahui pasti adalah satu, yaitu Pratu Miftahul Arifin dari Kostrat 321. Begitu Bayu. Ya, Desius, saat ini kondisi di sana sendiri seperti apa?
Kalau kondisi di sana memang kami cuma bisa lewat telepon kerabat keluarga di sana kita cuma memang di sana lagi cuaca memang lagi tidak memungkinkan lagi ada kabut hujan agak hujan kabut begitu. Kemudian signal juga di sana agak sedikit putus-putus dari kadang sambung berulang kali baru bisa masuk di sana. Jadi itulah faktor-faktor penyebab di sana sehingga agak sedikit terkendala untuk kita mendapat informasi seutuhnya dari TKP Samarati. Baik, terima kasih banyak Desius sudah melaporkan langsung dari Timika, Papua. Selamat bertugas kembali dan saya mau langsung ke Pak Iskandar. Pak Iskandar, ini juga menjadi duka kita bersama. Prajurit TNI gugur di medan perang begitu ya Pak ya? Yep. Atas upaya penyelamatan dari pilot Susi Air. Sejauh ini kemarin saya sempat melihat di media, beberapa media yang justru menginformasikan ada 6 TNI gugur, 9 lainnya disandera, 29 personel hilang. Sebenarnya informasinya seperti apa sih Pak yang benar Pak? Oke. Pertama sekali sebelum saya menjawab itu semuanya, turut berduka cita yang dalam kepada keluarga besar TNI. Kejadian ini berulang kali terus. Semoga keluarga semuanya tabah. Amin ya robbal alamin. Baik. Jadi masalah tadi itu ya memang ini kalau sumber itu adalah dari Mabes TNI. Betul. Ya. Kapuspen TNI itu dari Laksamana Julius ya, saya kenal baik sama beliau itu. Nah, tapi memang kenapa sampai sekarang kok ragu-ragu gitu loh ya. Nah ini masalah informasi itu sekarang ini kan harus cepat. Jangan sampai nanti orang menduga-duga, ini koreksi juga ya. Saya soalnya pernah mengalami itu semuanya. Kalau perlu 24 jam nggak tidur agar semuanya bisa menyampaikan itu. Namun dalam hal ini yang paling penting begini Mbak poinnya Mbak. Kenapa kita lihat kejadian terus ya? Betul. Kejadian terus. Zaman saya juga dulu kejadian terus. Ini di sini menurut kami ya, menurut saya itu ada masalah regulasi yang membuat ambigu TNI itu. Contohnya, ini sekarang dibilang KKB, KST, yaitu kan hanya kelompok-kelompok. Kalau dia kelompok-kelompok itu dengan penegakan hukum, law enforcement ya, polisi. Tapi kalau sudah seperti ini, kalau kita lihat di gambar, di video semuanya, mereka itu kan sudah bukan kelompok-kelompok yang biasa-biasa, dia sudah bersenjata lengkap, senjata serbu semuanya. Tentunya di sini bisa diberlakukan harusnya TNI itu bergerak sesuai dengan Undang-Undang 34 pasal 7. Nah di situ mengatasi terorisme, separatis bersenjata dan lain sebagainya. Nah ini yang tidak pernah dilakukan. Memang kita tahu di sini ada resolusi ya, resolusi PBB itu 2504. Nah ini memang di sini yang agak ragu-ragu saya lihat. Namun di sini sebenarnya kalau menurut saya sudah pengalaman lah 4 tahun jadi di Mabes TNI, Kapuspen TNI itu, ini perlu sepertinya eksekutif dengan legislatif di DPR itu diberikanlah mandat kepada TNI ini, walaupun undang-undangnya udah ada nih, tapi jarang diberlakukan karena di situ ada dikunci dengan harus keputusan politik. Nah ini sekarang keputusan politik yang mana? Kan kita kasihan nih kalau kita punya prajurit TNI, Polri dan juga masyarakat umum loh. Okay. Bahkan saya monitor, saya baca di artikel atau saya buat jurnal itu tahun 2021 ini itu 32 TNI Polri dengan sipil meninggal. Nah itu kalau misalnya satu tahun itu kan bisa 300 orang. Oke. Apa kita mau begini terus? Oke, itu ya pada regulasi gitu ya Pak Iskandar ya? Ada. Pada regulasi sehingga akan berpengaruh pada tindakan aparat di lapangan. Iya, gitu. bisa Oke. ambigu dia jadinya. Oke, tapi saya tarik dulu ke belakang. Kalau misalnya Pak Iskandar tadi bilang memang informasi terpercaya adalah Mabes TNI begitu ya? Yes. Sampai sejauh ini yang diinformasikan adalah 1 prajurit yang gugur. Ya. Tapi kan kita juga sama-sama ada video yang beredar. Ya. Yang menyatakan bahwa ada 6 prajurit yang gugur, 9 Ya. disandera gitu. Ya. Dengan logo belakang kita tahu ya, Ya. OPM gitu. Nah, 2 informasi ini kan juga akhirnya diterima oleh masyarakat. Mana Ya. yang harus, bagaimana kita mengkritisi informasi-informasi itu? Ya, ini yang saya sampaikan sini, saya menekankan banget ya. Ini maaf, ini koreksi ya. Mudah-mudahan adik saya Julius ya bekerja keras lah ya. Karena TNI itu adalah ikon ya, eye catching banget ya, dan public figure. Jadi harus benar-benar informasi itu tidak boleh terlambat. Ya, bahkan itu hitungan menit. Harus cepat. Harus cepat. Kenapa? Ini nanti jadi melebar kemana-mana, jadi kayak kita lihat itu kan. Ya saya juga dapat itu. Ada yang bilang 6 meninggal, ada yang bilang 9 ditawan, ada yang bilang 20 kocar kacir. Ini kan jadi marwah dari TNI ini kan jadi nggak bagus nih menurut saya ya. Jadi alangkah indahnya tolonglah
itu Kodam yang di sana, intelijen yang di sana, dengan Mabes TNI itu buatlah komunikasi yang baik. Itu Masih aja. ada informasi yang terputus sepertinya kalau misalnya saya... Ada yang terputus. Tadi memang kita bilang ya, bukan kita membela, ada cuaca dan lain sebagainya. Tapi tentunya TNI itu kan berkomunikasi ya, kalau cuacanya jelek ya. Kalau komunikasi nggak bisa, TNI itu punya kok komunikasi yang bagus-bagus. Oke. Ini menurut saya ya, Ya. pasti ada. Oke, Bu Kony, saya langsung ke Bu Kony. Bu Kony, kalau melihat bagaimana dengan peristiwa ini, sepakat nggak kalau kata Pak Iskandar tadi ada informasi yang terputus sehingga akhirnya masyarakat menyerap dua informasi yang berbeda mengenai korban jiwa? Kalau saya begini ya, kita tuh sudah pertama saya sangat setuju dengan Pak Iskandar, ini ada kebingungan di dalam TNI sendiri dengan aturan politik atau keputusan politik. Tapi saya mau bicara dulu soal data yang bocor. Apapun yang terjadi, saya melihat ini ada kesengajaan. Saya sudah beberapa kali melihat kejadian Papua ini, dan ini terbesar ya. 1 meninggal, 6 orang 9 orang diduga tertangkap, 6 meninggal, 21 tidak jelas statusnya. Nah, coba kita lihat jam berapa berita ini muncul. Saya tuh heran ya, karena berita itu muncul tidak lama dari kejadian sebenarnya. Itu sudah beredar di WhatsApp group. Jadi saya ini lagi heran, apakah memang mau dikesankan? Ada 2 hal bisa terjadi. Apakah memang bocor atau memang mau dikesankan TNI itu tidak mampu? Nah, kalau TNI tidak mampu itu siapa yang ingin mengesankan TNI tidak mampu? Itu satu. Kedua, kalau memang sengaja ini terjadi pembocoran rahasia negara kalau menurut saya. Karena itu sangat jelas kok dari jam, dari berapa orang, dari kenapa kelemahan. Contoh yang disampaikan Pak Iskandar tadi. TNI itu adalah manusia yang disempurnakan gitu loh. Dan ini tuh sudah sangat memukul kita karena begini ya. Kita tuh selalu dicekokin. Kopassus kita itu terhebat di dunia lah, salah satu terhebat di dunia. Satu Kopassus itu bisa bunuh 20 orang. Jadi saya hitungnya sederhana aja. 36 orang sekarang ini kejadiannya, ya kan? Kemudian kali 20 itu 720 orang. Sebesar itukah sekarang lawan kita di sana? Apakah betul tentara kita demikian buruk alutsistanya atau alat-alat komunikasinya sehingga karena cuacanya kalah gitu? Nah, kalau tadi yang masuk oleh Pak Iskandar masuk kepada undang-undang dan resolusi PBB, saya tuh begini ya, saya tuh agak kecewa begini. Kementerian Pertahanan kita itu adalah punya anggaran terbesar sekarang. Oke? Kenapa sih kalau memang takut banget sama HAM ini, izin Pak Iskandar ya. Kalau saya bilang kalau memang takut banget sama HAM, udah tentara kita robot aja di Papua. Sekarang tuh udah zaman perang modern, asli. Ini ada yang salah beli di persenjataan atau apa, itu nomor 1. Tapi nomor 2 yang lebih penting, ada apa dengan kualitas Kopassus kita? Saya wajib bertanya gitu kepada Kasat, Kepala Staf Angkatan Darat, kepada Pangkostrat, karena itu ada Yon Rider, kemudian kepada Danjen Kopassus gitu. Karena saya sangat percaya dengan semua image yang diberikan kepada kita tentang Kopassus, Kopassus itu adalah tentara yang tidak terbantahkan hebatnya. Nah, sekarang baru menghadapi Papua yang cuma berapa orang yang namanya ganti-ganti, betul Pak Iskandar, itu nama ganti-ganti jadi bikin pusing sebenarnya, ya kan? Tapi jelaslah mereka itu siapa, nah, itu aja orangnya gitu kan. Nah, ini kenapa bisa kedua-duaan begini? Jangan-jangan nanti ketemu sungai pada hanyut lagi Kopassus kita. Kan nggak pantas kalau saya ngomong kayak gitu. TNI bisa bekerja sama dengan Kominfo, cari nih yang bocorin siapa. Jack Terera, 21 tahun, anggota Massachusetts Air National Guard, itu langsung kena pasal undang-undang pembocoran rahasia negara karena membocorkan beberapa aspek dokumen perang Rusia Ukraina. Jadi menurut saya ini juga termasuk hal ini nggak boleh bocor ke masyarakat. Nggak usah dipertanyakan mana yang betul mana yang salah. Saya pikir Pak Julius itu menyatakan apa yang dia terima data terakhir, Kak Puspe, ya kan? Tapi sebenarnya data ini tuh semua banyak yang simpang siur. Dan yang aneh, data simpang siur ini sengaja dibocorkan pada beberapa jam. Mungkin ini bukan masalah kecepatan, masalah kesengajaan Pak Iskandar. Saya melihatnya agak beda nih. Karena ada kayak mau mengisyaratkan TNI itu tidak mampu gitu. Padahal ya kalau kita mau tarik lurus, sebenarnya nggak mampu itu siapa gitu loh. Dan hati-hati dengan intel luar ya. Kalau saya melihat nih, tadi Bapak menyorot Pak Iskandar dengan sangat baik menyoroti tentang intel kita di Papua. Saya tuh pengen kita ya, adhan kita di Papua, adhan kita di PNG, maaf di Papua, di PNG, adhan kita di PNG dan adhan kita di Australia. Itu harus kerja keras karena kita tahu kok ini tuh ada sebuah gerakan internasional kok. Kita kan semua tahu, jangan pura-pura ya kan. Memangnya si Veronica si Joshua Wong dengan Veronica Koman nggak ada hubungan? Ada. Nah di sini juga coba cari tahu gitu loh. Tapi yang paling penting kalau saya nih sekarang kita tekankan dulu pada kenapa ini terus. Ada apa dengan Kasat, dengan Pangkostrat, dengan Danjen Kopassus? Kenapa tentara kita yang kita sangat percaya ini kedodoran? Itu aja pertanyaan saya paling mendasar. Yang kedua, kenapa dibocorkan? Apa maksudnya membocorkan? Baik, dokumen apa yang dibocorkan, kemudian seperti apa yang seharusnya bisa di-share kepada publik dan juga tidak. Kita akan bahas sesaat lagi ya di Apa Kabar Indonesia Pagi.